bertanya tentang tadi Ustadz, tentang pembagian darah tadi itu. Nah, kalau saya baca itu kan, dan memang dialami teman, nah dia itu, istrinya itu mengalami pendarahan pasca melahirkan. Nah, bahasa asing itu baby blue gitu kan. Nah, jadi itu penggolongannya itu bagaimana? Nah, kan secara ilmu kedokteran seperti itu, apa bahasa kedokteran itu baby blue. Nah, yang jadi kan kalau dikategorikan itu kategori yang bagaimana? Dan setelah itu kemarin itu pernah kejadian dia bilang itu sebulan lebih pasca melahirkan itu ternyata itu. Nah, karena istri itu kan melahirkan karena ini melahirkan sesar begitu. Nah itu, nah yang keduanya itu, nah sekarang ini kan kalau kita lihat itu kan secara ilmu kedokteran bagaimanapun ASI itu sangat bagus dibanding susu formula. Nah ini banyak beredar. Nah itu bagaimana hukumnya orang menjual ASI karena penerimanya, pendonornya. Nah kalau sesama muslim itu mungkin bagaimana hukumnya? Nah, yang non muslim itu bagaimana hukumnya? Yang pendonor dan penerimanya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama tentang masalah pendarahan. Pendarahan itu masuk kategori mustahadah atau istihadah atau damun fasad, darah rusak. Tak termasuk darah nifas dan tak termasuk darah haid. Kenapa demikian? Karena darah keluarannya itu disebabkan karena sakit, sebuah penyakit, atau karena ya yang disebutkan dokter tadi itu. Maka itu tidak disebut nifas dan juga tidak disebut haid. Sehingga bagi istri kita yang mengalami pendarahan itu tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Caranya, dia tak perlu mandi. Setelah melahirkan cukup mandi karena melahirkan. Setiap mau melakukan sholat dia tak perlu mandi, cukup istinja. Setelah istinja, Pak, masuk waktu. Jadi cara sholatnya begini: setelah masuk waktu dia berwudu atau istinja, cebok, bersih-bersih. Setelah cebok, alat kelaminnya atau kemaluannya itu harus disumbat pakai tisu atau kapas, yang ketika sholat tidak ada darah yang menetes. Sumbatnya tidak boleh pakai softtek atau pembalut, karena kalau pakai softtek atau pembalut itu di luar, Pak. Jadi kita perempuan kalau pakai softtek, ibaratnya pembalutnya itu dianggap membawa najis, maka mesti harus disumbat. Itu kata para ulama caranya. Yang kedua, setelah dia selesai menyumbatnya, berwudu dan cepat-cepat melaksanakan sholat. Sholatnya sebisanya, tak bisa berdiri karena sakit, ya duduk. Begitu seterusnya dan seterusnya. Itu. Jadi sholatnya begitu. Itu namanya sholat lidainil hadas, sholat bagi orang yang selalu mengeluarkan hadas, termasuk darah seperti tadi itu. Jadi bukan termasuk haid, bukan termasuk nifas, kategorinya damun fasad, darah yang rusak atau darah penyakit, yang ia tetap berkewajiban untuk sholat. Ketika sholat, mau sholat tak perlu mandi, cukup ketika masuk waktu, cebok, bersih, disumbat, wudu, dan segera melaksanakan sholat. Terus kemudian, tapi tidak mesti pas waktunya. Artinya nak sholat nunggu pas duhur awal waktu, tidak. Yang penting ketika dia cebok itu mesti sudah masuk waktu. Oh, jam 2 dia nak sholat, segerakan cebok, terus kemudian sumbat, wudu, sholat, disegerakan. Gitu namanya sholat lidainil hadas, sholat bagi perempuan yang mengalami pendarahan. Terus yang kedua tentang ASI. ASI, air susu ibu. Bagaimana hukum menjual ASI? Dan bagaimana hukum si penerima ASI tadi kalau si pendonornya itu adalah non muslim?
Dan bagaimana status hubungannya? Di dalam Islam itu Pak, ada namanya akhur rodok, saudara sesusuan. Ada itu. Syaratnya 2. Yang menyusui perempuan minimal umurnya udah 9 tahun. Yang kedua, si yang disusui tak lebih umurnya dari 2 tahun. Yang ketiga, dia menyusunya itu paling sedikit ada 5 tegukan yang masuk ke dalam perutnya. Baru dihukumi mahram. Yang memberi susu, si pendonor disebut ibunya, anak-anaknya adalah saudara-saudaranya. Kawin tak boleh. Karena saudara sesusuan itu seperti saudara aslinya. Tak boleh kawin, tapi dia tak dapat warisan. Itu anehnya, warisan tak dapat Pak. Tapi kalau wudu tak batal, kawin tak boleh. Saudara sesusuannya. Nah, yang pertama dulu tentang masalah menjual asi. Itu ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas jumhurul fuqaha itu mengatakan boleh. Tidak apa-apa menjual asi. Meskipun ada ba'dul fuqaha, sebagian fuqaha mengatakan tidak boleh. Menjual asi boleh. Taruhlah istri kita punya kelebihan asi. Karena subur, anak sudah tak minum asi lagi. Ada kepengen nak nambah-nambah duit lah bahasanya. Nak dijual, dikeluarkan dengan cara yang benar. Artinya dikeluarkan sendiri atau dikeluarkan oleh suaminya. Kalau dikeluarkan oleh orang lain tak boleh Pak. Harus sendiri atau suaminya. Dijual maka boleh. Ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak boleh. Beda dengannya dengan menjual darah. Ada orang kekurangan darah, minta tolong dengan bapak. Kata bapak, kalau hanya tolong saya tak mau. Kalau nak dikasih duit saya mau. Satu kantongnya saya jual 1 juta. Sedangkan dia Pak, kalau tak ada didonor bisa mati. Pasti dibeli kan. Akhirnya dibeli. Bagaimana hukum jual beli darah? Tak sah karena najis. Tak boleh karena najis. Yang boleh disedekahkan. Maka tak ada cerita jual beli darah. Karena darah itu najis. Setiap barang yang najis itu tak boleh dijual. Termasuk diantaranya kalau bapak punya rawat ayam tuh, kotoran ayam. Itu tak ada jual belinya Pak, karena barang najis. Kalau nak dijual, bahasanya bukan nak jual. Nah ini saya kasih tahu caranya. Kalau ada orang datang ke rumah bapak, beli kotoran ayamnya, bapak bilang saya tak jual. Kalau ente beli, saya tak jual. Jadi macam mana? Ambil ya 1 karungnya 100.000. Bapak kan tak bilang jual. Bapak cuma bilang ambil, bayar saya 100.000, tak apa-apa. Itu namanya naklul yad, memindah kekuasaan, bukan menjual. Itu namanya hilatul bai', menghindar dari kesalahan dalam jual beli. Kalau bapak jual, saya mau beli berapa karung? 10 karung, berapa? 1 juta. Nah, itu haram tuh Pak. Yang menerima menjual haram, yang membeli haram. Karena jual beli barang najis tak boleh. Yang boleh apa? Tukar atau naklul yad. Jangan bilang gitu. Ada kotoran ayamnya, ada. Mau berapa karung? 1 karung. Oh ya, ambil sendiri. Sekian. Nah, gitu bahasanya Pak. Jadi apa namanya? Bukan jual beli. Barang najis tak bisa dibeli. Jadi hukum menjualnya boleh. Asi itu tadi. Yang kedua, kalau si pendonor ASI tadi itu adalah non-muslim, taruhlah ada non-muslim bersedia untuk memberikan ASI kepada anak kita, boleh tidak? Jawabannya boleh. Tidak mengapa. Halalan thayyibah, halal itu Pak. Apakah nanti apa namanya, kalau anak kita itu diberi ASI oleh non-muslim, apakah nanti bisa mempengaruhi apa namanya karakternya Ustaz? Nah itu bisa saja. Maka terkadang kalau ulama-ulama dulu itu Pak sangat hati-hati dalam
menerima ASI itu, karena ASI itu membentuk tubuhnya, membentuk jiwanya. Jadi boleh non muslim mendonorkan ASINya kepada muslim, boleh. Muslim menerima donor daripada non muslim juga boleh. Gitu juga darah. Orang non muslim nak bantu kita, oh terima pak, tidak apa-apa. Sedekah non muslim itu sah. Sedekah yang tak sah tuh sholatnya dia. Kalau dia nak ikut pura-pura sholat tak bisa. Kalau sedekahnya sah, karena orang bersedekah tidak disyaratkan Islam. Bapak tak bangun masjid, ada toke nak bantu. Apa keperluan masjid ente? Semen toke. Perlu berapa? 100. Saya nyumbangnya. Diterima tak? Terima, tak apa. Non muslim beri tak apa. Sedekahnya itu diterima. Itu. Jadi sedekahnya, bahkan kata para ulama, seandainya ada non muslim membuatkan gereja, Pak, membuatkan kita masjid, boleh tak? Boleh. Datang ke kampung kita, ditengok masjid kita. Ada perencanaan buat masjid, Pak? Ada. Saya siap. Berapa dana yang perlu Bapak? 2M? 3M? Kata dia. Bapak boleh tidak nerima? Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu boleh saja. Cuma kita yang muslim malu lah, Pak. Itu masalahnya. Bolehnya boleh, tidak apa-apa. Karena sedekahnya non muslim itu sah. Sedekahnya non muslim. Rasulullah sering menerima sedekah itu, tidak masalah. Muslim. Nah, yang perlu dipahami ini masalah hubungan mahram tadi. Kalau ternyata si pendonor itu jelas siapa orangnya, meskipun dia bukan orang Islam, maka dengan anak kita itu punya hubungan mahram. Itu menjadi ibunya. Anak-anak dari si perempuan tadi itu menjadi saudara-saudaranya. Terus kemudian suaminya itu menjadi bapaknya. Semua mahram nasabnya itu ikut masuk semua. Itu namanya saudara sesusuan atau anak susuan. Meskipun dia non muslim. Tapi kalau tak tahu Ustaz, ada taruhlah bank susu, Pak. Ada itu dia dari Jawa, Pak. Bank susu. Jadi senampung ASI. Kalau perempuan yang tak memiliki ASI, anaknya pengen diminumkan ASI, maka datang ke situ. Tak perlu cari pendonornya, langsung datang ke lokasinya, datang ke tempat penjualannya. Kan tak tahu siapa yang punya air susu itu. Macam mana itu? Kalau nanti ternyata ketemu kawin, macam mana Bos? Kalau tidak diketahui siapa yang pemilik susu itu, maka tak jadi mahram. Jadi tak. Tapi kalau diketahui, maka jadi mahram. Maka kita, Pak, jangan sembarangan dengan tetangga-tetangga kita. Kadang anak kita disuruh asuh bahasanya. Tak tolong, kata istri kita. Asuhkan anak saya pas nangis, disusui sama dia. Ketika disusui sampai 5 kali tegukan, maka tetangga kita itu udah jadi orang tua susuan dari anak kita. Nanti sama-sama punya anak besar. Yang tadi yang nyusu nih udah besar, anak tetangga kita anak besar, suka pula. Suka sama suka, biar tetangga. Akhirnya mau dikawinkan. Boleh enggak? Tidak boleh. Karena saudara sesusuan. Maka bisa tanyakan dengan istri kita, pernah nyusu siapa? Itu penting. Dengan catatan anak yang disusu itu udah belum umur 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun itu tidak jadi mahram. Pernah saya cerita di majelis ini. Dulu ada seorang kiai berpendapat kalau suami nyusu kepada istrinya, lalu kemudian keluar air susu, ditelan oleh suaminya, maka suaminya menjadi anak dari istrinya. Katanya itu katanya. Tapi setelah dicek di kitab tidak demikian. Karena minimal umurnya itu 2 tahun. Kalau suaminya itu kan bukan 2 tahun lah. Gitu. Jangan nak cerita gitu. Iya, tapi apa namanya? Tidak aman, tak jadi mahram, tidak. Jangan ditakut-takuti. Jadi tidak jadi mahram.
tidak jadi mahram. Boleh-boleh saja, halalan thayyibah itu. Meskipun istri kita dalam keadaan haid, urusan itu tidak apa-apa, Pak. Kalau meskipun dalam keadaan haid. Banyak caranya. Sama seperti istimna. Istimna itu onani. Seorang laki-laki atau seorang perempuan melakukan onani, mengeluarkan sperma. Itu ada dua hukum. Kalau dikeluarkan dengan tangannya sendiri, itu haram. Tapi kalau dikeluarkan oleh tangan istrinya, itu boleh. Tak haram. Istrinya dalam keadaan haid. Bapak udah memuncak. Kalau tidak keluar jadi penyakit, ya itu solusinya. Istrinya suruh mengeluarkan, dan itu tidak apa-apa. Yang tak boleh itu kalau kita mengeluarkan sendiri. Kalau istri kita yang mengeluarkan, itu tidak masalah. Nah itu dalam hukum Islam itu demikian. Banyak